2 juta. Ya, sorry ya, saya ulangi. Ekosistem di properti manajemen high-rise building khususnya ada mall, ada apartemen, ada hotel, ada office, ada hospital, ada school, dan building-building government. Itu kurang lebih ada 3 juta orang yang mencari nafkah, mengelola, mengoperasikan gedung-gedung ini, sahabat-sahabat semua. Di properti 5.0 ini kami mengusung atau mengintroduce semua pihak, owner, manajemen, support system, dan keseluruhan yang terlibat, baik itu retailer dan seterusnya, industri lain yang terkait juga, itu kurang lebih ada satu penggerak gitu kan ya. Penggerak yang paling jarang dibahas adalah bagaimana sih facility management ini, di situ ada security, ada cleaning, ada engineer, ada pihak-pihak yang merawat gedung, menjaga gedung, mengoperate gedung, supaya masih tetap bisa berkarya, bisa bekerja, mencari nafkah, beli susu anak, mendapatkan alokasi pendidikan yang baik buat keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Ini menjadi concern Bapak Ibu sekalian. Jadi jika jika saat ini kita temui, saya hampir 20 tahun keliling di Indonesia, dan saat ini 2026 lebih dari 600 aset komersial di Indonesia masuk ICU gitu. Mall sepi, hotel perang harga, apartemen okupansi kurang kurang penuh gitu kan ya, keterisiannya, office juga minim tersewa, rumah sakit tergantung BPJS. Tim mungkin bisa tampilin slide-nya ya. Baik, selamat datang bagi yang baru join. Pagi hari ini di Merkur Gatot Subroto, dalam beberapa waktu ke depan, kita simak dengan baik-baik bahwasanya ini terobosan baru. Bapak Ibu sekalian, mungkin pertama kali di Indonesia mengenal atau mencari jawaban apa sih selama ini yang harus kita lakukan. Maka breakthrough atau terobosan dari roadmap Property Management High-Rise Building 5.0 akan kita bahas dalam beberapa waktu sesi ke depan. Hal ini penting Bapak Ibu, tidak banyak yang tahu, hanya yang berkesempatan pada sesi kali ini akan mendapatkan informasi yang pertama, karena jika hal ini diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan value lebih, baik untuk di karir, di proyeknya, dan untuk ekosistem kita bersama. Mari Bapak Ibu sekalian, kita cermati, kita berdiskusi, ya. Ada poin-poin insight yang baik, mari kita ambil, dan ada sesi di part sesi yang paling krusial nanti. Pada hari ini, Bapak Ibu sekalian tidak hanya mendengarkan atau mendapatkan insight, tapi ada 90 hari dari saat ini atau besok pagi, insight pagi ini langsung bisa dipraktekkan. Dan proyek Bapak Ibu sekalian akan bisa menghasilkan NOI atau net operating income yang positif. Next.
Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semua, tadi saya bilang saat ini ada 600-an lebih aset komersial di Indonesia masuk ICU. Jadi bukan hanya orang saja ya, gedung, mall, office building, apartemen, kemudian hospital juga mengalami kondisi atau masuk ruang ICU. Ini biasanya rumah sakit tempatnya orang manusia datang untuk di ICU, tapi ini gedungnya juga dalam kategori ICU, gitu. Kenapa? Nggak lain dan nggak bukan adalah karena satu, mismanagement, kedua, menyalahkan atau mencari kambing hitam, ya nanti akan kita bahas siapa kambing hitam di khususnya di mall dan retail yang selama ini kita jadikan tersangka, gitu kan? Apakah betul mereka satu-satunya atau penyebab dari ekosistem ini berubah, gitu? Mari kita lihat data-datanya. Kali ini saya nggak akan bahas banyak teori, ibaratnya kita akan membahas poin-poin penting yang bisa dilakukan satu terobosan besok pagi supaya owner, manajemen, dan tim semua juga tenant menjadi nyaman, menjadi bangga. Ada insight yang dimana hal ini sangat jarang dibahas. Bahkan ngomongin teknis, ngomongin teknologi, ngomongin hal-hal yang lain, tapi melupakan hal-hal yang akan saya bahas ke depan di Roadmap Property Management High-Rise Building 5.0. Next. Sahabat-sahabat semua, kalau di searching teman-teman Google, searching ya, Property Management High-Rise Building 5.0, di situ ada saya tentunya, Fajar Informanto. Kalau teman-teman googling, apa sih bedanya manajemen building saat ini dengan keharusan menuju 5.0? Sahabat-sahabat semua, kalau di era 20 tahun bahkan lebih atau 15 tahun yang lalu, kita mengalami satu roadmap yang pertama atau terkenal dengan property management 1.0 adalah kita konsentrasinya adalah menjaga gedung. Jadi owner dan stakeholder setelah bangun, manajemen building konsentrasinya adalah jaga gedung. Itu yang pertama ya. Karena gedung ini satu yang langka gitu. Satu yang fenomenal atau terkesan menjadi hanya mercusuar suatu bangunan yang langka saat itu gitu kan. Kemudian bergeser menjadi property management 2.0, yaitu mulai tagih sewa, ya. Tagih sewa di sini karena properti atau manajemen itu harus mendapatkan satu instrumen struktur pendapatan gitu. Jadi setelah sama ownership menjaga gedung, maka kegiatan penting berikutnya adalah menagih sewa gitu. Nah, dalam perkembangannya bisnis lagi asik berjalan, kita melewati krisis 98 dan seterusnya, kemudian mengacu pada yang terakhir adalah COVID-19 gitu. Selanjutnya berlomba-lomba hampir di setiap lokasi premium bangun mall. Hotel juga berkembang di seluruh area-area crowd bisnis dan tempat wisata. Kemudian office tower juga melengkapi karena keterbatasan lahan, sehingga harus high-rise building solusinya. Sehingga yang terjadi adalah kita memasuki
memasuki persaingan yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga di lokasi-lokasi tier 2, tier 3, atau bahkan di tempat yang kurang bisa bersaing, masuk kepada roadmap atau fase 3.0, yaitu ngisi tenant. Celakanya, celakanya, komersial manajemen dan tim manajemen memasukkan tenelnya asal-asal aja. Ini bom waktu, Bapak Ibu sekalian. Bom waktu. Jadi ibaratnya tenancy mix-nya tidak diperhitungkan dengan baik, flow dan alur visitor, kemudian trafficnya tidak diukur dengan baik, jadi terkesan ngasal aja. Hal inilah yang membuat all aspek space management yang berbasiskan rental space mengalami gradasi turun ya. Jadi segmen visitornya tidak disesuaikan dengan apa experience yang match, atau ngisi tenannya ngasal-ngasal aja. Yang penting masuk, yang penting mau bayar sewa, yang penting bisa join keterisiannya. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Tanpa disadari, inilah sumber dan salah satu penyebab. Nanti kita akan bicara detailnya ya, di impact-nya ya. Lanjut Bapak Ibu, di 4.0 khususnya impact yang paling berasa adalah impact saat COVID-19. Di mana sebelum itu juga sudah dilakukan penghematan ya, penghematan biaya, penghematan manpower, kemudian muncul istilah green energy, kemudian save water, ya, penggunaan gas, listrik, air, semua menjadi concern. Kemudian muncul optimasi teknologi, yaitu Building Management Service, IoT, semua sistem, sehingga sebagian dari manpower otomatis mengalami efisiensi atau dirumahkan, Bapak Ibu sekalian. Esensinya penggunaan IoT atau bahkan yang sekarang terkini AI, sejatinya adalah harusnya bisa mengoptimasi poin-poin krusial dari sebuah perjalanan property management, khususnya high-rise building, Bapak Ibu sekalian. Jadi GM, direksi ditekan untuk efisiensi, gitu kan, sama shareholder, sama owner, habis-habisan, sampai manpowernya tinggal itu lagi dan itu lagi, ketemu itu, kebutuhan sivil, orangnya sama, kebutuhan elektrik, orangnya sama, kebutuhan untuk ngurus legal dan segala macam, orangnya sama, komersialnya sama orangnya. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi, kemampuan human itu terbatas. Harusnya adalah kita concern dalam pengukuran produktivitinya. Yang nggak kalah penting adalah di strategi property management 5.0 ini bedanya apa sih? Kita nggak berbicara tentang marmer, kita nggak bicara tentang AC, kita nggak bicara tentang lift, kita nggak bicara tentang electricity ya. Artinya secara SOP, secara running well building saat ini, teman-teman semua ini di community yang sudah expert. Saya nggak bahas itu di sini. Tetapi ini ada impact-nya terhadap kegiatan Bapak Ibu sekalian. Baik itu yang di operation, di komersial, di legal, bahkan para manajemen building dan pengurus P3RS dan owner mesti tahu tentang hal ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, bedanya apa?
Bedanya adalah satu insight di mana property management strategi Harris Building 5.0 ini adalah tentang sesuatu hal yang bernyawa, Bapak Ibu sekalian. Kenapa bernyawa? Ya, yang bangun ini manusia, yang menjaga ini manusia, yang mengoperate manusia, yang mendapatkan efek atau manfaat juga manusia, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi bayangkan satu tingkat kenyamanan proyek Harris Building tertentu itu bisa dilihat dari tim security yang senyumnya itu istimewa, ya, itu kelihatan dari auranya. Tim engineer yang dan apa grupnya itu bangga gitu. Tim cleaning, facility care, office boy, senyumnya itu bangga banget gitu. Tim engineer dengan spirit yang yuk mau ngetesnya, sehingga mereka nggak terkesan seperti saat ini, sama kalau di mall tadi atau di retail jadi kambing hitam, jadi cost center nih, minta melulu, Pak minta ini, Pak minta request, Pak mati bola, Pak mati ini gitu, seperti itu. Jadi stigma yang melekat di dalam tim engineer adalah cost center, Bapak Ibu sekalian. Dalam transformasi property management Harris Building 5.0 ini, kita akan melihat bahwasanya leader yang mampu mendrive tim engineer, tim operation menjadi satu hal yang monetize, yang bisa berkontribusi menjadi profit center, itu adalah prinsip dari property management Harris Building 5.0. Ya, jadi senyum security, senyum office boy, senyum engineer, senyum tim operation, omset tenan naik, mereka happy nggak pindah-pindah, gitu kan, bayar tepat waktu. Kita operate hati manusia, kita operate hati human, Bapak Ibu sekalian, para leader, para building management, para property management, CEO level, COO, CFO. Yuk kita lihat, kita bukan mengoperate tembok, Bapak Ibu sekalian. Kita mengoperate human di ekosistem. Ini esensi dari property management Harris Building 5.0. Nah, sesi ini menjelang membahas 90 hari ke depan, apa sih yang bisa kita lakukan, bahwasanya perubahan secara masif, secara nasional, bahkan ini juga menjadi konsentrasi internasional, bahwasanya property management Harris Building 5.0 ini menjadi satu keharusan di ekosistem, khususnya ada mall, hotel, office, hospital, school, dan building lainnya. Next, Bapak Ibu, ini yang berikutnya yang teman-teman operation dan manajemen building jarang mengetahuinya. Kami ada tim saya, tim auditor, tim investment, kemudian tim komersial. Kalau melakukan satu due diligence, mudah saja Bapak Ibu sekalian. Dan perbankan juga melihat ini. Tim operasi harus paham tentang ini. Ini kalimat-kalimat sederhana, nggak ribet-ribet, nggak perlu buku bertebal-tebal ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, pilar dari property management Harris Building 5.0 ini yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, mesti kejar atau achieve namanya NOI, Net Operating Income. Kalau Bapak Ibu sekalian manajemen building, para leader manajemen building, presentasi ke owner, ke building, ke stakeholder, whatever ininya. Tetapi kalau
net operating ini tidak mengetahui, Bapak Ibu sekalian akan disorientasi manajemen. Ya, Bapak Ibu sekalian akan bilang, wah building saya bagus, green energy, atau lain sebagainya. Tetapi kalau net operating income-nya adalah negatif atau kurang profitable, Bapak Ibu sekalian akan menjadi tim yang ibaratnya berada dalam tim yang not capable. Ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Net operating income ini menjadi insider, ya. Ini harus dipahami betul. Diskusi dengan tim keuangan, diskusi dengan manajemen, dengan up leader dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, apapun levelnya, mesti paham tentang net operating income. Karena ini nyawa Bapak Ibu sekalian. Nyawa terhadap roadmap building ini untuk maintenance, melakukan terobosan-terobosan baru, memberikan benefit, memberikan training, memberikan upgrade, mengadop teknologi tertentu, dan lain sebagainya. Kalau net operating income-nya minus, problem. Ini juga awal tanda-tanda Bapak Ibu sekalian, karir, kemudian keberlangsungan, benefit, kesejahteraan dan lain-lainnya akan pengaruh di sini. Keterlambatan gaji salah satunya, ya, atau pengurangan benefit. Ini bisa diketahui dari Bapak Ibu sekalian memantau yang namanya NOI, net operating income. Pilar kedua Bapak Ibu adalah okupansi dan traffic, ya. Mall, hotel, apartemen, office memberikan point of view itu berbeda-beda. Jadi kalau mall hype-nya, traffic-nya tinggi, okupansinya tinggi, tentu secara automatically potensi income-nya tinggi, Bapak Ibu sekalian. Ini silakan saja ya, sambil nanti yang ada pertanyaan-pertanyaan di project-nya, silakan di chat, nanti tim moderator akan mengatur sesi sharing dan tanya jawabnya. Saya justru pengen mendengar juga case-case dari Bapak Ibu sekalian di project. Hari ini kita lakukan hybrid, ada kurang lebih 5 atau 10 project hadir, akan kita bedah ya. Bukan webinar lagi posisinya, ini akan kita bedah di meja bedah bisnis projectnya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa ada kesempatan juga bisa menghubungi tim untuk dilakukan bedah bisnis projectnya, kendala-kendala secara strategic management. Free ini ya, free, kurang lebih 30 menit sampai 1 jam saya akan lakukan bedah bisnis di proyek Bapak Ibu sekalian supaya selamat, supaya gerakan menyelamatkan ekosistem ini, semua pilar, semua facility management dan ekosistemnya bisa selamat, terus berkarya, kemudian memberikan banyak manfaat dan keberkahan Bapak Ibu sekalian. Berikutnya kita tahu ya tadi ya, hampir 600 commercial building di Indonesia itu masuk ICU karena apa? Karena ada kendala okupansi, ada kendala traffic, persaingan-persaingan atau hal-hal lain, kondisi perekonomian juga menjadi pengaruh, sehingga tingkat okupansinya adjustable atau lugasnya adalah menurun, gitu kan? Bahkan ada yang kosong lebih dari atau di bawah 20-30%. Kalau di bawah 50%, ini bisa dipastikan NOI-nya, net operating income-nya di bawah target Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bank sudah siap-siap nih. Kalau owner manajemennya masih mengikuti atau memiliki kewajiban-kewajiban, bank hanya melihatnya 3 hal ini Bapak Ibu sekalian. Yang paling sederhana ya, selain mekanisme yang lain. Yang pertama adalah net operating income, kemampuan bayarnya bagaimana. Yang kedua adalah okupansi dan traffic income-nya. Yang berikutnya adalah DSCR-nya, Debt Service Coverage Ratio, Bapak Ibu sekalian.
teman-teman di semua bidang, apapun jabatannya, tiga hal ini adalah tiga pilar property management 5.0. Yang melatar belakangi adalah kenapa ada bisa bergeser. Yang pertama adalah pergeseran dari niatnya. Niatnya benar nggak? Kalau awalnya niatnya sih benar nih. Tapi ada beberapa project building, ini yang sangat bahaya. Dalam sesi ini saya lugas saja bicara ya. Niat owner sudah nggak benar Bapak Ibu sekalian. Niat manajemennya udah nggak benar. Ini contoh ya. Niat owner udah nipu bank. Ya, ini bahaya. Akan pengaruh ke manajemen, mau waktu dekat, mau waktu menengah, mau waktu lama, akan berpengaruh. Niatnya menzolimi karyawan, manajemen yang jaga gedung, manajemen yang tagih sewa, manajemen yang mengisi tenant, manajemen yang apa melakukan efisiensi ini ya. Jadi ada niatan-niatan lupa lupa bergeser dari niatan awal. Bapak Ibu sekalian nanti bisa merasakan ya. Tadi saya remind bahwasanya property management high-rise building 5.0 ini tentang suatu hal yang bernyawa. Ini concern-nya ya. Yang berikutnya adalah model uang benar Bapak Ibu sekalian. Cara menarik income buat proyek Bapak Ibu sekalian itu juga cara yang smart, yang benar. Nggak bisa pakai cara 2015, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, nggak bisa. Sudah bergeser Bapak Ibu sekalian. Nanti saya kasih tahu bedanya dan caranya gimana ya. Nah, concern berikutnya adalah terkait dengan per square meter, atau kalau hotel per kamar, atau setiap proyek ini adalah berapa lama sih dwell time-nya, atau visitor ini yang berkunjung di tempat kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kurang dari 30 menit, berarti ada ketidaknyamanan orang atau visitor atau manajemen itu datang ke proyek kita, Bapak Ibu sekalian. Ini jadi PR. Contoh, misalkan kondisi-kondisinya terkait dengan efisiensi, terkait dengan okupansi, mau beli ini nggak ada, mau dibeli ini tenannya nggak ada, gitu ya. Kondisi-kondisi yang lainnya juga ini. Spesifiknya, mari kita lihat di slide berikutnya. Next. Ya, ini tadi saya udah sharing, Bapak Ibu, saya sempat spill terkait dengan, yuk, para property management di setiap level, di setiap lininya, kita bersatu padu, bahwasanya generate income itu bukan hanya dari sewa space saja, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini kata kuncinya ini. Bukan hanya dari revenue sewa space saja. Ya, mau hotel berarti kamar, mau office juga office area, mau di mall juga sama. Bukan hanya dari sewa atau space management saja kita dapat revenue. Ya, apa itu? Mohon diperhatikan ini. Jadi apa yang kita lihat ya, yang eye level, seperti kalau kebetulan saat ini kita berada di Merkur Gatot Subroto Jakarta, di sekeliling kita ada di CBD di high rise building, kita lihat neon boxnya di pilar-pilar dinding itu gede, itu eye level, itu miliaran Bapak Ibu sekalian revenue-nya. Kemudian idle area yang tidak ada dalam budget, tidak ada dalam struktur income saat ini, ayo dijadikan duit. Spiritnya adalah bagaimana caranya semua yang kita lihat, semua yang diinjak, ya, semua tim harus terlibat menjadi revenue maker. Mudah dipahami ya, Bapak Ibu sekalian ya, kalimat ini ya.
Yuk, yang terlihat, yang idle area, menjadikan area-area semua ini menjadi revenue. Juga kita mesti out of the box ya, mendevelop revenue yang tidak seperti biasanya. Ini challenge-nya. Masing-masing project mempunyai keunikan atau potensi tersendiri. Nanti akan kita bahas. Bapak Ibu sekalian bisa nanti chat admin atau chat moderator, bisa bisa menyampaikan potensi-potensinya, karena tidak bisa generalisir. Masing-masing proyek Bapak Ibu sekalian pimpin mempunyai potensi sumber income yang berbeda-beda. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang jadi nightmare bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia, terkait dengan kondisi global, ada war, kemudian ada kondisi minyak, ada kondisi kebijakan country, kebijakan regional, dan lain sebagainya. Ini yang jadi kambing hitam, padahal kita kemarin udah berkorban ya, padahal kambingnya ada yang putih, ada yang lain juga gitu kan. Tapi yang selalu menjadi kambing hitam adalah potensi atau pemikiran low leader, capacity leader yang hanya mencari kesalahan. Kesalahan timnya, kesalahan sistem, kesalahan owner, kesalahan tenant, kesalahan yang lain-lain. Jadi di otak dia adalah hanya mencari kesalahan. Padahal solusi-solusinya ada di depan mata, solusi-solusinya. Solusi-solusinya dekat kok. Gitu. Bahkan nggak perlu investasi miliaran. Ada owner dan manajemen beberapa waktu itu konsultasi ke saya, Pak, ini harus invest 5 miliar, 10 miliar. No, you just only spend 20 juta, jauh ya, miliaran dengan 20 juta itu. Bisa menghasilkan revenue ratusan bahkan miliaran dengan cara-cara yang kreatif. Bapak Ibu sekalian, nah indikasinya proyek Bapak Ibu sekalian zombie atau bahkan gedung hantu itu adalah karena apa? Karena vibranya Bapak Ibu sekalian. Vibranya itu nggak ada. Auranya, nuansanya, gedung itu enak, nyaman untuk beraktivitas, ya. Mau berbisnis itu nggak ada, melemah, Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya adalah apa? Model uang salah. Jadi menganggap uang itu susah, menganggap mencari tenan itu susah, ya. Mencari sumber pendapatan lain-lain itu susah, melakukan efisiensi susah. Itu adalah cara model menjadi magnet atau uang salah, Bapak Ibu sekalian. Coba bayangin, ini gedung bisnis apa rumah duka? Mending sekalian bisnis rumah duka, Bapak Ibu sekalian. Yang jelas-jelas space-nya per meter square-nya itu menghasilkan value setara di atas rata-rata kamar presiden suite. Per day bisa 25 juta, 30 juta satu ruangan itu. Ini kan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bayangin, tempat-tempat yang orang mau hangout, mau ini segala macam, mohon maaf ya, toiletnya kurang terawat, berwarna, sampah di mana-mana, gitu kan. Kemudian tadi suhunya kurang nyaman, sign-nya tidak jelas. Nah, ini pengaruhnya ke yang awal tadi adalah tidak support, tidak aware terhadap net operating income. Tidak aware, tidak support terhadap okupansi traffic income. Tidak aware terhadap hal-hal yang bernyawa, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, siapa yang seminggu ini, pagi ini, menyapa timnya, menyapa security-nya, menyapa office boy-nya, menyapa cleaning service-nya, menyapa waiter-nya dengan panggilan nama? Selamat pagi Andini, selamat pagi Dika, selamat pagi Iqbal, selamat pagi Angga, selamat pagi Lala. Bapak Ibu sekalian, kapan terakhir Bapak Ibu ingat nama dari tim kita?
Selamat pagi Pak Selamat, ya. Jangan sampai owner manajemen nggak tahu nama kita, Bapak Ibu sekalian. Ini bahaya. Ini yang saya reminder terhadap Property Management 5.0. Owner kepengennya 5-10 tahun lagi yang menjaga atau yang kita temui adalah ada Iqbal, ada Andini, ada Angga, ada Pak Demis, ada yang lain-lain, whatever, bisa kita temui namanya, kita panggil namanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, by riset, mall terinterupsi oleh online, mau TikTok, Lazada, Facebook, Tokped dan lain-lain, itu hanya 30% saja. Nah, yang 70% gimana? Apakah kita menyalahkan mereka juga? No, ada yang salah dalam mengelola ini. Next, ini solusi model uang dari insight model uang yang salah tadi, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah menambah jenis income baru, menambah bisnis dan jenis bisnis baru. Concern berikutnya adalah kurangi risiko dan tambah kepastian income. Ini contoh ya, langsung tektok aja, karena ini saya nggak banyak teori Bapak Ibu sekalian. Mall sewa 0 rupiah, ganti dengan revenue share 20%. Tenant hidup, owner, tenannya kaya, ownernya ikut kaya, manajemen happy. Ya, ini clue-nya ya Bapak Ibu sekalian. Tentu dengan mix manajemen tertentu. Hotel yang tergantung sama direct booking OTA sampai 70% dirubah. Ayo rebut customer direct, rubah OTA-nya 30% saja, lainnya kita rebut. Customer yang memberikan kepastian, yang customer yang loyal, yang membuat nyaman, membuat kepentingan, hotel pasti survive. Idle space jadikan revenue. Untuk detailnya nanti bisa discuss dengan saya. Nanti kita akan bedah bisnis. Kemudian hospital, rumah sakit yang hanya melayani BPJS segala macam, mau waktu dekat, menengah, siap-siap ICU rumah sakitnya. Bukan orangnya, tapi rumah sakitnya Bapak Ibu sekalian. Concernnya harus dirubah. Kita optimasi jam-jam yang premium menjadi non BPJS. Itu salah satunya. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki jurus 90 hari bagaimana mall, hotel, apartemen, office, hospital, school ecosystem bisa mencapai target net operating income plus, ya, plus minimum 100 juta, 200 juta, 500 juta per bulan. Nanti saya kasih tahu caranya. Tapi masing-masing per project case-nya beda-beda ya. Nanti bisa kita berdiskusi ininya. Yang kedua adalah, yuk mari hidupkan vibrasinya Bapak Ibu sekalian. Vibrasinya dari melakukan hal-hal yang sederhana, low investment, tetapi action-nya full ini. Saya ada partner, hari ini join, namanya Master Willy, itu nanti akan saya coba minta waktunya beliau untuk sharing ke kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ini terkait dengan Property Management 5.0, sesuatu hal yang bernyawa, ya. Ini human, semua kita ajak ngobrol. Waktu beberapa saya rusuh ke Jawa Bali, bahkan beberapa Sumatera dan Sulawesi, liftnya saya ajak ngobrol, eskalatornya saya ajak ngobrol, pintunya saya ajak ngobrol, wahai pintu, menjadilah pintu rezeki, menjadi lahan untuk membahagiakan orang-orang yang kita sayangi dan patut kita perjuangkan, ya, jangan menjadi berbahaya, berjalanlah efektif supaya bisa membuat para tenant dan visitor yang nyaman.
Ini jarang dilakukan, bahkan sangat sangat kecil kemungkinan dilakukan bahwa sesuatu itu kita ajak ngobrol Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nggak hanya berbicara teknis. Ini eviden-eviden yang bisa menghidupkan atau menaikkan vibranya Bapak Ibu sekalian. Next. Iya, berikutnya Bapak Ibu sekalian, harapannya setelah ini kita bisa menjadi penggerak ya, arsitek takdir dari profesi Bapak Ibu sekalian, apapun bidangnya, apapun posisinya, baik yang saat ini jadi leader, supervisor, manager, GM, director. Yuk mari kita sama-sama mengawal gerakan menyelamatkan ekosistem ini. Kalau industri kita bagus, tidak diiringi dengan tumbuhnya industri yang lain, Bapak Ibu sekalian, tidak terjadi konversi atau pertukaran kebutuhan. Sehingga apa? Yang terjadi adalah kemampuan atau uang beredar menjadi lemah. Kita biasa mendoakan diri kita, tetapi jarang mendoakan pimpinan kita, owner kita, manajemen kita. Jarang sekali Bapak Ibu sekalian. Mari dalam kesempatan yang baik ini, esensi dari property management HRS Building 5.0, selain mengoptimasi IoT, AI, tentang sesuatu yang bernyawa ini menjadi concern. Artinya kita jangan pelit. Berdoa buat diri kita, buat keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi. Doakan juga pimpinan kita, doakan juga owner kita, stakeholder kita, doakan juga ekosistem kita. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya kita sama-sama bareng-bareng selamat. Itu vibranya Bapak Ibu sekalian. Ya, vibranya. Dengan melakukan hal-hal kecil, kita mengingat nama tim kita mengingat nama tenan kita menyapa nama visitor kita dengan panggilan Bapak, Ibu, Pak Franky, Pak Darmadi, Pak Jaya, seperti itu misalkan. Dengan sepenuh hati, maka kita bersama-sama menjadi arsitek takdir 5.0. Itu salah satu nanti akan menentukan takdir kita di antara keberlangsungan dari properti manajemen yang kita kelola. Tadi saya sempat bicara dengan yang hadir di kesempatan yang baik hari ini, kebetulan di Merkur Gatot Subroto, Jakarta. Ya, ada dari teman-teman properti manajemen dari BCA, Data Center, BJB, Jack Pro, dan lainnya. Dari institusi BUMN juga tadi kita sempat ngopi-ngopi gitu, bahwasannya kalau ada 15.000 leader pengelola building di seluruh Indonesia, ini kesempatan bagi siapapun dalam 3 tahun ke depan, Bapak Ibu, yang jadi manajer cepat-cepat jadi GM, yang jadi GM cepat-cepat jadi director, yang jadi director cepat-cepat dari next levelnya lagi, dari komisaris atau jangan menghambat karir tim kita. Kelamaan jadi manajer 15 tahun, kelamaan jadi GM 15 tahun, kelamaan jadi direktur atau yang ininya 20 tahun. Kelamaan juga menjadi staff level yang nggak naik level. Ayo improve, ayo berkembang bersama-sama belajar. Makanya ada property management community ini memberikan kesempatan untuk kita belajar, bernetworking, ada kesempatan. Jangan sampai ada yang non-job, jangan sampai ada yang jobless. Itu concern dari property management high-rise building 1.0. Jadi property management high-rise building 5.0 ini adalah kita sedih, kita kecewa jika ada orang-orang di sekeliling kita, teman-teman seperjuangan kita jobless.
Kita pengen nggak ada orang-orang yang ada di networking kita, nggak ada orang-orang yang di ekosistem kita tidak mempunyai pendapatan, Bapak Ibu sekalian. Kita harus kreatif. Kita harus menjadi akselerator productivity. Kalau manajemen gedung ini dikelola dengan baik, proyeknya dikelola dengan baik, maka ada 2 juta, 3 juta, 5 juta orang akan berdampak pada keberlangsungan kegiatan perekonomiannya, akan bisa maksimal, bisa memberikan susu anaknya, dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Ini bukan sekedar satu retorika atau usungan creativity biasa saja dalam arti, oh ini kan tentang teknis, ini kan tentang hal-hal sipil, ini tentang hal yang mudah. Tidak Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tentang satu keharusan, tentang kemauan bahwasanya diniati dengan menyelamatkan ekosistem kita yang menjadi arsitek takdir 5.0. Next. Bapak Ibu sekalian, ini saya berdiskusi dengan salah satu pemangku kebijakan di government, kemudian top 5 owner properti di Indonesia, kemudian dari investor nasional dan global, bahwasanya Indonesia membutuhkan leader-leader yang mempunyai kompetensi dan concern terhadap manajemen properti 5.0. Sekali lagi, ekosistem kita adalah satu concern yang bernyawa. Ekosistem kita yang mempunyai leader-leader atau siapapun yang mengenal atau berkarakter salim, Bapak Ibu. Apa itu salim? S-nya adalah spiritual, ya. A-nya adalah attitude, L-nya adalah legacy. Kita akan dikenang sebagai siapa, Bapak Ibu sekalian? Ini warisan. Ini warisan yang akan dikenang oleh anak cucu kita, bahwasanya misalkan kita pernah berkarir di Harris Building, kita berkarir di hotel, kita berkarir di Harris Building Data Center, ini suatu terobosan yang terkini. Kita berkarir di industri gedungnya telekomunikasi, kita akan dikenal, oh pernah memanage gedung itu, oh pernah membangun, pernah mengoperate, bukan hanya sebagai penjaga gedung, tapi menjadi operator bisnis, menjadi tim yang bisa berkemanfaatan bagi banyak orang. Yang berikutnya adalah I-nya adalah integrity, M-nya adalah maturity. Jadi prinsipnya building leader Indonesia 3 tahun ke depan, Bapak Ibu sekalian, harapannya sahabat-sahabat semua yang join pada kegiatan pagi hari ini, atau siapapun nanti yang melihat ini di kanal YouTube atau di lainnya, prinsip salim ini mari kita pegang, karena beberapa waktu ini nggak lain dan tak bukan, banyak pemimpin-pemimpin, leader-leader yang disorientasi karena tekanan stakeholder, tekanan kebutuhan dan lain-lainnya, menghalalkan segala cara atau melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji. Salim ini mari kita jadikan satu pegangan. Jadi tidak ada lagi, kalau bisnisnya bagus, mengelolanya bagus, net operatingnya oke, kesejahteraan, benefit, semua manajemen akan menjadi satu kebanggaan tersendiri. Kita tidak perlu CCTV yang mengontrol, lu kerja apa enggak, lu melakukan tugas lu apa enggak.
sudah menjadi attitude bahwasanya kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Next, Bapak Ibu. Ini saya perkenalkan, Alhamdulillah, Bapak Ibu bisa googling di Fajar Informanto. Kalau di googling di situ di search, banyak artikel-artikel atau karya-karya saya dengan tim yang concern terhadap penyelamatan ekosistem. Di antaranya adalah buku Save the CEO, kemudian yang terkait dengan manajemen building ada membangun mall anti zombie di era 5.0. Kemudian yang concern terhadap topik pada pagi hari ini ada property management high-rise building dari penjaga gedung jadi operator bisnis. Nanti Bapak Ibu bisa explore lebih detail, ada di dalam buku itu. Enggak ada, ini bukan hanya sekedar buku, tapi ini adalah gerakan menyelamatkan ekosistem yang langsung bisa dipraktekkan dalam 90 hari. Khusus untuk komersial, jadi ada tim markom, komersial, leasing, sales, marketing. Ini ada panduan istimewa. Waktunya cuma 90 menit aja karena banyak actionnya, nggak banyak teori. Adalah satu playbook kita dalam rangka menjaga dan menaikkan okupansi, traffic, dan income, spesialnya untuk mall, retail, dan area building. Di situ juga ada di dalamnya ada hotel, office tower, hospital, school, dan hal-hal yang berkaitan dengan gedung bertingkat. Caranya ada semua di situ dan bisa dilakukan dalam 90 hari dan nggak perlu investment yang banyak-banyak. Bahkan ada yang less investment, kecil sekali daripada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian bisa searching di Google. Juga ada saya untuk menjadi bahan ya, bahan bahan renungan, juga bahan untuk meningkatkan self improvement. Saya juga ada di beberapa platform. Di situ kalau Bapak Ibu juga bisa searching, ada selangkah menuju jannah. Kemudian buat anak-anak kita pegangan, kita nggak tahu perkembangan kehidupan ke depan seperti apa. Itu saya juga ada guideline tentang cinta sebelum halal. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kita memanage gedung, memanage satu komersial area tidak lepas dari mengantarkan anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang istimewa ke depannya. Tentunya harus lengkap ya, harus lengkap terhadap keseluruhannya. Bapak Ibu sekalian, silakan sebelum sesi tanya jawab saya uh, di manage nanti sama panitia, sama tim. Izinkan untuk penutup sesi sharing pada hari ini, apapun hal yang hebat, yang baik, tanpa action dan komitmen adalah nothing, Bapak Ibu sekalian. Jadi detailnya, harapannya dengan spirit gerakan menjaga ekosistem di mall, retail, dan high-rise building, hotel, apartemen, office, hospital, dan ekosistem lainnya. Harapannya aset gedung meningkat dan ramai tidak hanya cukup dengan doa Bapak Ibu sekalian. Adalah satu keharusan dengan merubah cara mengelolanya. Ini mesti dilakukan secara menyeluruh, baik owner, manajemen, dan tim, sebagai sebuah legacy, the legacy building Indonesia, maka Indonesia membutuhkan leader-leader untuk mengelola property management khususnya high-rise building. Terima kasih. Silakan saya
moderator dan tim panitia dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasan yang sangat menarik di property management di 5.0 ya untuk saat ini yang sering kita hadapi gitu. Bukan hanya dari leader ke bawah, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana owner-owner itu juga bisa dapat pemikiran yang eh, bagus juga gitu kan. Nah ini Pak sudah ada beberapa pertanyaan dari di kolom chat, mungkin saya akan bantu eh, bacakan untuk nanti mungkin Pak Fajar bisa bantu jawab Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Sigit Pak. Menurut Bapak bagaimana cara menciptakan bisnis data center dengan investor supaya mungkin investornya agar berminat untuk di data center tersebut Pak? Baik, kita jawab satu-satu atau bagaimana mekanismenya? Satu persatu nggak apa-apa Pak, biar nanti Oke, jelas. oke, ini menarik ya. Bagaimana sih eh, menarik investor ya? Ini kebetulan di data center ataupun yang lainnya nanti saya coba explore juga. Pertama, kita harus memahami kesenangan investor, ya. Kita harus memahami kesenangan investor nih, Bapak sekalian. Data center ini bukan satu hal yang asal-asal. Saat ini sangat-sangat dibutuhkan, Bapak Ibu sekalian. Dengan berkembangnya AI, dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya perpindahan ekosistem, data center ini sebenarnya adalah seperti ruangan-ruangan, space juga, space management juga, namun secara ini yang digital. Tetapi tetap memerlukan satu space atau building yang bisa mengcover dengan beberapa ketentuan-ketentuan teknis dan teknologinya. Pertanyaannya, bagaimana narik investor? Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya dibutuhkan atau ilmu ini bukan hanya dibutuhkan oleh teman-teman yang di data center saja, di semua proyek, di semua usaha. Tapi saya sharing di sini karena saya bergerak di Hypipo Indonesia. Saya juga penggagas, saya juga founder Roadmap of Investable Company, juga Roadmap of Investable City, yaitu Kota Layak Invest, juga Roadmap of Investable Country, jadi negara layak invest. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Pak Sigit dan tim, yang pertama adalah satu bisnis itu harus memiliki value. V ya, ingat-ingat ya, memiliki value. Yang kedua adalah memiliki potensi profit. Bukan hanya sekedar profit, Bapak Ibu sekalian. Orang bilang, Pak, bisnis saya profit nih. Iya, profitnya berapa? Profit saya 10%, 12%. Harusnya berapa? The highest value profit itu berapa? Berapa maksimum yang harusnya bisa diraih? Bukan hanya sekedar profit asal-asal profit. Profit itu nanti dipotong tax, dipotong operating, dipotong segala macam. Namanya masih gross profit. Jadi net profitnya berapa? Oke, jadi ada valuable, kemudian profitable. Kedua adalah valuable, profitable, kemudian adalah investable. Jadi layak invest. Kalau sudah valuable, profitable, kemudian kita lihat hal ini investable tidak. Investable itu ada cost of fund, ada time period, kemudian foundernya siapa, produknya apa, market fit-nya gimana, itu di train semua. Yang berikutnya adalah bisnis data center ini apakah sustainable? Ya, jika memenuhi 4 pilar ini Bapak Ibu sekalian, valuable, profitable, kemudian investable, selanjutnya adalah sustainable, keberlangsungan, selanjutnya adalah growth. Harus memiliki lima pilar ini Bapak Ibu sekalian.
Jadi mudah-mudahan menjawab ya. Tapi dalam penyajiannya nanti itu adalah Bapak Ibu sekalian mesti bisa menyajikan dalam waktu hanya kurang dari 3 menit menyampaikan ke investor ini. Waktunya investor itu nggak banyak. Bapak Ibu sekalian harus bisa menyajikannya dalam 1 lembar, 1 page dan 3 minutes. Itu kuncinya rumusnya. Bapak Ibu harus bisa menyampaikan 4 pilar tadi bahwasannya berapa profitnya, value-nya apa, kemudian ini investable, kemudian sustainable, dan growth. Itu poin-poinnya. Untuk detailnya, boleh submit ke saya review proposalnya, saya review timnya, ini layak invest apa tidak, atau perlu direvisi atau tidak, atau perlu kelengkapan yang lain-lain. Begitu, itu terkait dengan eh, cara menarik investor. Investor itu posisinya adalah kelebihan banyak uang, posisi di sini. Investor juga nyari bisnis-bisnis yang memenuhi unsur tadi. Jadi ibaratnya botol ketemu tutup ya. Yang ini perlu due diligence dengan seksama. Dan saya sampaikan, kalau masih nyari investor dengan konsep lama, saya bilang konsep lama yang lama ini, mencari investor dengan ke bank apa segala macam, itu konsep lama. Nanti saya kasih tahu caranya, yaitu non collateral basis yang sangat banyak di saat ini bahkan di dunia, dan ini akan mendisrupsi perkembangan investment khususnya di property management Harris Building. Yang proyeknya mangkrak-mangkrak, kurang berkembang dan perlu renovasi dan lainnya, boleh diskusi. Silakan, next. Oke, terima kasih Pak Fajar, penjelasan yang sangat cukup baik. Mungkin Pak Sigit sudah mendapat pencerahan ya Pak Sigit ya, bagaimana menarik investor untuk bisa berinvest di data center, apalagi Indonesia saat ini kan lagi banyak-banyaknya berkembang data center. Oke, Semoga Pak. menjawab. Pak Sigit. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ada Ya, pertanyaan selanjutnya Pak, Eh, dari Pak Simon. Bagaimana strategi peningkatan revenue melalui optimalisasi operasional pada rumah sakit yang telah berdiri selama 25 tahun agar tetap kompetitif dan mampu bersaing dengan rumah sakit yang baru yang menawarkan fasilitas serta layanan yang lebih modern? Mungkin bisa dijawab Pak Fajar. oke. Menarik ya pertanyaannya ini dari teman-teman hospital ya, rumah sakit ya. Iya. Eh, untuk rumah sakit, ini tolong diperhatikan ya. Ini juga buat semua kita. Jadi ada satu rumah sakit waktu itu kita bedah bisnisnya, termasuk mindsetnya owner dan manajemennya. Jadi mereka bukan mau eh, apa dalam fase kebingungan cash flow ini apa segala macamnya. Tadi udah saya sempat mention terkait dengan BPJS ya, itu harus dirubah. Jadi ada jam-jam idle juga harus kita optimasi. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu, khusus rumah sakit bukan hanya teknologinya yang mahal, teknologinya yang canggih, tetapi rumah sakit yang dirindukan oleh pasien, rumah sakit yang dirindukan oleh stakeholder adalah rumah sakit yang manajemennya banyak berdoa untuk penyembuhan di setiap lorongnya. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Jadi bukan rumah sakit yang berteknologi tinggi, tapi rumah sakit yang lorongnya dipenuhi oleh doa-doa, dipenuhi oleh spirit vibrasi untuk sembuh, Bapak Ibu sekalian. Banyak alternatifnya. Khusus rumah sakit ini, Bapak Ibu yang pengelola rumah sakit nanti bisa hubungi saya atau dengan tim manajemen, tim panitia. Saya breakdown dalam waktu kurang dari 90 hari, revenue Bapak Ibu sekalian akan jadi NOI positif. Jadi 90 hari ya, dengan komitmen dari yang net operating income-nya kurang bagus menjadi bagus dalam waktu 90 hari. Seperti itu. Silakan berikutnya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Pak Simon. Ada pertanyaan selanjutnya Pak, dari
Mega Aba. Selamat pagi Pak, saya mau bertanya bagaimana cara meningkatkan traffic pada gedung atau spesifiknya mall yang dibuat untuk endorse atau support sister company. Jadi 90% tenan adalah sister company dari sebuah grup. Itu pertanyaannya Pak. Iya, tadi sempat saya mention ya, Mall Zombie itu adalah mall yang memiliki faktor kedekatan dengan sister company, dekat dengan owner, dekat dengan ini, tapi bayarnya kecil. Kita harus berani skip, kita harus berani kurangi. Kalau mau NOI-nya bagus, kurangi yang terkait dengan saudara owner, teman owner, sudahlah nggak make traffic, sudahlah nggak make business, tapi membebani manajemen terhadap operate. Saya garansi Bapak Ibu sekalian, silakan japri ke saya, dalam waktu 90 hari, manajemen dan timnya kita akan rubah. Kalau hanya sekedar endorse sister kami saja masih mengharapkan net operating income positif, net operating income bagus, siap-siap. Mall itu seperti mayat berjalan. Ya, gedung itu seperti mayat berjalan dan menyalahkan tim manajemen, gimana nih efisiensi, gimana nih profit, gimana nih mau breakthrough dan segala macamnya, nonsen. Kecuali ada inovasi-inovasi baru, dan itu khususnya belum ada person di Indonesia dan dunia bisa memanage gedung yang seperti ini dengan harapan good income, good traffic, dan good occupancy. Bisa diskusi sama saya akan kasih dengan kondisi existing, walaupun dengan sister company, dengan saudara owner, teman owner, segala macam. Tadi saya menyampaikan, mesti punya sumber income lain-lain di luar basic bisnis ini. Basic bisnis semua gedung, semua komersial area di Indonesia adalah, dan di dunia juga adalah OT, occupancy, traffic, dan income. Just it. Selebihnya adalah inovasi bagaimana memonetize building itu di luar income yang biasanya. Tadi ya, sudah saya mention, harus mengenerate income di luar income yang biasa-biasa saja. Nanti bisa diskusi sama saya secara personal atau secara tim, bisa dijadwalkan dengan tim ya, bisa berkoordinasi. Next. Oke, Oke, selanjutnya. sebelum dilanjutkan, ini kebetulan masih ada waktu dan join di sini ada Master Welly. Master Welly monitor, Master Welly. Mungkin bisa memberikan sedikit insight terhadap penambahan value dari property management 5.0 tadi, tentang kita semua ini building sesuatu yang bernyawa, dan kesiapan kita siap secara mental dan spiritual ya. Silakan. Beliau ini adalah master dari wellness dan coaching triliuner di Indonesia. Beliau ini alhamdulillah berkesempatan bisa join pada kesempatan hari ini. Silakan insight-nya Master Welly Hendra. Silakan, Master. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali atas kesempatannya Ci Fajar. Dan di dalam kesempatan kali ini saya ingin juga menyampaikan ini ya tentang apa yang menjadi dasar pentingnya bagi seorang pengusaha juga, gitu ya. Kan pengusaha juga manusia, begitu ya. Jadi terkadang tanpa kita sadari sebagai decision maker, sebagai owner sebuah perusahaan, energi kita juga ikut mempengaruhi kepada staff kita, kepada klien kita, yang terkadang tidak kita sadari bahwa ada pertinggalan-pertinggalan program-program pikiran yang terlanjur tertanam
dan itu menjadi rem tangan yang tidak terlihat ini, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi selain daripada seluruh pengetahuan ataupun keilmuan bagaimana kita mendevelop bisnis kita, membuat bisnis kita menjadi lebih growth lagi, kita juga perlu mewaspadai tentang rem tangan yang tidak terlihat ini, atau mungkin juga saat sekarang menjadi isu internasional, yaitu kesehatan mental atau mental health. Begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, mari kita bersama-sama memperhatikan, memeriksa kembali, membuat listing mungkin, ya, pertanyaan-pertanyaan kepada diri sendiri, apa yang bisa saja tanpa kita mengerti, ya, berjalan, ya, ada program yang berjalan di belakang kita dan itu bisa menghentikan atau bahkan bisa membawa sebuah bisnis menjadi tidak bertumbuh, ya, atau stagnan, ya, atau bahkan juga mengalami kemunduran, ya. Ada rasa enggan untuk mengelola para tim, ya, teman-teman yang lain atau staff barangkali karena punya rasa-rasa yang malas misalnya, ya, atau rasa malas ini juga yang berkembang dari program pikiran negatif yang sudah ada sejak kita kecil mungkin. Begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi harapan saya juga mari kita periksa kembali, ya, dan kita berada di wadah yang sama, di tempat yang sama, kita akan saling terbuka dari hasil pemeriksaan kita terhadap diri kita. Mungkin ada luka-luka batin atau hal yang mengganggu, ya, di dalam perencanaan kita untuk menjadi lebih besar lagi, lebih sukses lagi, ya. Dan saya kira limitasi belief ini tadi yang mungkin saja dialami oleh Bapak Ibu sebagai pengusaha, maka bisnis yang dijalankan mengalami stagnansi, ya, atau ada teman-teman staff yang dirasakan kurang bekerja sama juga barangkali, ya. Saya pikir demikian Pak Fajar ini. Baik, terima kasih Master Welly, insight-nya, Bapak Ibu sekalian. Salah satunya nanti untuk Emporium bikin di proyek Bapak Ibu lebih semangat, lebih confident, atau yang manajemennya mengajukan proposal, mengajukan pengajuan ke high level, nggak tembus-tembus, bilang ke saya. Nanti dengan Master Welly segala macam, insya Allah approve, tanpa pertanyaan, akan di-approve sama manajemen, Bapak Ibu sekalian. Silakan. Luar biasa, terima kasih Pak Fajar, Pak Welly. Mungkin pertanyaan berikutnya ya Pak. Ini ada yang bertanya lagi dari Pak Sinjiro, Pak. Selamat pagi Bapak, bagaimana cara mengatasinya apabila pemilik unit di apartemen memiliki tunggakan SC dan SFI hingga pengelola sudah berikan denda dan sanksi, tetapi tetap tidak membayar. Terima kasih sebelumnya. Apartemennya ini strata title, Pak. Baik. Wah, ini warna-warni ya. Di apartemen, hotel, rumah sakit, ekosistemnya sangat luar biasa. Baik. Tadi saya mengatakan bahwasanya ini manajemen property management high-rise building sudah memasuki era 5.0. Kalau behaviornya, cara manajemennya masih jadi tukang tagih saja, berarti levelnya masih manajemen konven. Itu manajemen yang 20 tahun, 25 tahun yang lalu dipakai di zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian. Kenapa begitu? Satu, tadi hanya jadi tukang tagih saja. Pertanyaan saya,
Kapan Bapak Ibu ngucapin selamat ulang tahun kepada penghuni tersebut? Ini penghuni yang ngeyel-ngeyel ya. Kadang mereka itu bukan nggak mau bayar, tapi karena nggak diperhatikan. Kapan terakhir Bapak Ibu sekalian datang ke para penghuni itu ngasih sesuatu gitu, ya? Paling nggak ngucapin tadi selamat ulang tahun, paling nggak berbagi apa sesuatu, paling nggak kapan terakhir Bapak Ibu datang ke para penghuni tersebut untuk ngopi, kapan ngeteh bareng, diajak. Maka saya concern terhadap bahwasannya P3RS di sini hanya sebagai, ini mohon maaf ya, sebagian ada yang hanya untuk memenuhi legalitas saja, memenuhi kebutuhan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, sehingga pengurusnya terkesan menjadi pengurus boneka, sehingga nggak concern, nggak aware terhadap penghuninya yang strata title ini. Itu satu. Yang kedua, alasan-alasan pernah nggak kita tanyakan, apakah Bapak Ibu penghuni ini dia ada anaknya atau dia sendiri masih berpenghasilan apa tidak? Masih bekerja apa tidak? Masih berpendapatan atau tidak? Ini juga harus kita tanya, nggak hanya kita kirim surat, kirim tagih, kirim WA, itu debt collector Bapak sekalian, bukan manajemen building. Manajemen building 5.0 ini adalah yang tadi ya, memenuhi unsur sesuatu yang bernyawa. Kita concern, kapan ulang tahunnya kita selamatin ulang tahun, kita datengin, kita ajak ngopi, Pak, Bu, apakah saat ini kegiatannya apa, sudah berapa lama mungkin nggak ini, apa ada masukan buat kami untuk manajemen, untuk improve dan lain sebagainya. Diajak ngobrol Pak, Bu. Pak, kan nggak hanya satu Pak, itu tugas manajemen. Semua, nggak hanya satu Bapak Ibu sekalian. Nanti saya kasih tahu caranya. Jadi manajemen P3RS yang solusinya hanya menaikkan IPL, menaikkan servis saja, tanpa diiringi dengan breakthrough, pelayanan yang lebih baik, tanpa kontribusi sumber income lain yang lebih baik, kasih tahu saya. Saya akan menjembatani harmonisasinya Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya manajemen tidak ditekan-tekan terus nih sama P3RS. Operatingnya gimana, efisiensi gimana. Sedangkan di sisi lain, manajemen building ini yang setiap hari ketemu dengan para penghuni, ketemu dengan para stakeholder, ketemu dengan para vendor-vendor yang harus dibayar tepat waktu, Bapak Ibu sekalian. Jangan ditunda-tunda. Manajemen properti building 5.0 salah satunya adalah membayar tepat waktu. Ini penting. Karena apa? Makan nggak bisa ditunda, Bapak Ibu sekalian. Misalkan gaji security ditunda, gaji tim operation ditunda segala macam karena terlambat. Kalau satu penghuni terlambat, kalau yang ditombokin 200-300 penghuni, miliar juga Bapak Ibu sekalian. Maka perlu edukasi-edukasi tadi bersama. Bagaimana supaya nyaman, supaya bisnisnya ini cash flow-nya concern terhadap NOI ya, net operating income. Bapak Ibu dapat gedung award-nya green building something, tapi kalau NOI-nya, net operating income-nya di bawah target, bukan pendekatan property management Harris Building 5.0. Niatan owner, niatan manajemen sudah melenceng dari membuka lapangan kerja, membuat nyaman, memberikan keberkahan, dan selanjutnya.
masih banyak cara. Nanti saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian. Di luar tagih service charge, di luar dapat benefit dari yang sekarang ini ada, masih banyak sumber income lain-lain dan nilainya besar sekali. Besar banget. Next. Ini ada tanggapan Pak dari yang bertanya Pak Shinjiro-nya Pak. Kami sudah lakukan semua yang diinformasikan oleh Pak Fajar. Kita sudah panggil bicara juga Pak. Nah mungkin ada kisi-kisi lainnya Pak Fajar yang bisa dikasih insight ke Pak Shinjiro. Ya, jadi kalau itu sudah dilakukan, contoh mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu bukan hanya penghuni satu rumah. Kalau penghuni apartemen itu ada berapa? Kalau ada 3, sudah nggak diucapin semua. Sudah diajak ngobrol bareng-bareng, panggil semua anak, istri, ini segala macam yang tinggal di situ misalkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang bandel banget, Pak, Bu, Bapak ada waktu untuk menjadi tim, convert tenaga dan pikirannya menjadi bayar service charge kalau dia memang bervalue, Bapak Ibu sekalian. Ini salah satunya nih, kita kumpulin satu timnya, kita menjadi tim yang bisa menjadi generate income. Kalau dia bervalue, dia punya HP, masih bisa bergerak, ini apa segala macam gitu kan ya. Ada salah satu contoh di salah satu proyek, ternyata beliau mempunyai keahlian tertentu, Bapak Ibu sekalian, seperti ahli IT, tapi karena satu dan lain hal sehingga tidak mempunyai pekerjaan lagi, berkurang segala macamnya, sehingga keahlian beliau dikonvert menjadi kewajiban-kewajiban beliau. Selain itu, kewajiban-kewajiban beliau itu keahliannya dikonvert menjadi value untuk optimasi sosial media dari para penghuni. 5, 10 orang, 20 orang penghuni di situ bisa mendapatkan benefit, kemudian dia beraktivitasnya juga nggak jauh-jauh dari situ. Mereka bikin workshop dengan para bapak-bapak, ibu-ibu yang di situ menjadi affiliate TikTok, menjadi afiliator yang lain-lain, berpenghasilan. Nah, dianya seneng, happy, para ibu-ibu pakai daster, pakai bapak pakai sarung di apartemen juga no problem. Banyak sumber uang saat ini Bapak Ibu, maka manajemen building tinggal memfasilitasi satu edukator, satu community level biar berpenghasilan mendapatkan tambahan pendapatan bersama-sama dalam ekosistem tersebut. Itu salah satunya ya. Yang lain-lain mungkin secara spesifik nanti bisa menghubungi admin untuk kita bedah apa yang terjadi, kita mapping, mesti case-nya mesti real, pakai data ya Bapak Ibu sekalian. Demikian. Oke, siap Pak Fajar. Mungkin perlu kelas khusus ya Pak untuk membedah tersebut ya. Iya, Selanjutnya. harus tepat ini ya. Siap. Ini ada pertanyaan berikutnya Pak. Saya bacakan. Selamat siang Pak Fajar dan tim. Izin bertanya, jika sebuah mall menengah dengan NLA sekitar 13.000 meter persegi, berada di lokasi yang berdekatan dengan beberapa mall kompetitor yang lebih besar, memiliki anchor tenant yang lebih kuat, serta didukung budget marketing yang jauh lebih besar, bagaimana strategi positioning yang tepat agar mall tersebut tidak terjebak dalam persaingan langsung dan tetap memiliki daya saing yang kuat. Selain itu, apa 3 langkah priority yang sebaiknya dilakukan dalam 90 hari pertama untuk meningkatkan traffic, okupansi, dan NOI tanpa memerlukan investasi yang besar? Begitu, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, layaknya seorang dokter di rumah sakit, kalau yang sudah akut, sudah berat segala macam, harapannya adalah pasiennya sembuh, total normal kembali. Sama dengan Heres Building ini, saya pun pernah melakukan satu yang hasilnya kurang maksimal, tapi di situ saya belajar dalam perjalanannya, jika tidak bisa berkompetisi, jadilah sesuatu yang nomor satu atau berbeda di situ.
Artinya apa? Kita fokus kepada keunggulan-keunggulan yang kita miliki dengan manajemen yang ada. Dalam perjalanan saya dan tim beberapa waktu ini, kurang lebih 1-2 tahun terakhir ini, saya benahi kembali terkait dengan kemampuan atau vibrasi energi dari owner dan manajemennya, Bapak Ibu. Bersama-sama kita benahin dulu, karena itu terkait dengan mindset, terkait dengan energi, vibranya ya, vibranya. Kedua, saat ini sudah ditemukan saya bersama tim untuk mengoptimasi satu proyek atau gedung di mana nggak usah khawatir berkompetisi dengan surroundingnya, bahkan yang punya budget besar, apalagi kalau kita ketahui bersama kalau kondisi gedung itu less capital, udah ibaratnya berdarah-darah ya, atau apa segala macam, nggak perlu invest yang besar-besar, artinya tetap ada sedikit modal untuk menggerakkan itu. Insya Allah bisa kita diskusikan posisinya, ada sesuatu terobosan yang baru terkait dengan kita concern mengoptimasi area tersebut. Jadi concernnya adalah kita tidak fight, tidak gedung atau mall sebelah ada teknologi, ada anchor tenant segala macam. Justru kita mengapresiasi atau menghadirkan apa yang di tempat mereka tidak ada, tapi menghasilkan magnet fuller, traffic fuller, dan tentunya automatically adalah income. Seperti itu. Siap. Nanti per case seperti tadi ya, mungkin bisa menghubungi tim untuk submit data-datanya, kita bedah bareng-bareng, kemudian kita eksekusi dalam 90 hari pertama. Silakan. Oke. Baik Pak Fajar, mungkin karena waktu juga, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak Fajar ya, ini saya akan Ya. bacakan. Property management atau high risk, khususnya hotel dan mall, secara umum masih kurang mengoptimalkan SOP emergency responsif. Bagaimana tanggapan Pak Fajar menurut hal ini, Pak? Baik, terkait SOP ya, tadi juga saya mention, Bapak Ibu sekalian, para leader property management building di seluruh Indonesia, kesempatan yang baik ini adalah kesempatan untuk kita berdiskusi, bernetworking, dan mencari solusi-solusi baru. Maka dalam perjalanan kurang lebih pertumbuhan high risk building di Indonesia, kurang lebih 30 atau 40 tahun startnya, diawali dari gedung Sarina secara komersial, kemudian gedung-gedung yang lain, maka di situ sudah terkumpul, terkoleksi berbagai macam kejadian-kejadian, sehingga menghasilkan satu upaya-upaya preventif, sehingga melahirkan satu standar operating procedure atau SOP, gitu kan. Bagaimana kaitannya dengan hal-hal gedung-gedung saat ini yang sebagian tidak menjalankan SOP? Bapak Ibu sekalian, yang priority mengenai safety tidak bisa ditawar-tawar. Safety tidak bisa ditawar-tawar, artinya satu keharusan. Kemudian persyaratan administratif lainnya terkait dengan perlindungan gedung dan future value itu juga mesti disiapkan, dimitingkan secara berkala, dicek recek, kemudian dipantau lagi temponya, jangka berlakunya. Maka sebelum gedung itu dioperate kan biasanya kan ada SLF ya, sertifikat layak fungsi dari semua komponen peralatan gedung yang berjalan, itu tentu harus dilakukan. Nah, terkait manusianya, human-nya, tadi saya katakan, sehebat apapun sistemnya, sehebat apapun pengawasannya, kalau dari soul-nya, kalau dari hatinya mereka nggak tergerak, maka disitulah terjadi abuse atau terjadi deviasi Bapak Ibu sekalian. Maka the legacy building ini tadi saya sampaikan, makna kita sering berkomunikasi, bukan teknologinya yang bagus, gedung itu salah satunya
yang bisa menjadi penerapan SOP atau terkini dengan IoT, dengan sistem building management service yang bagus, itu hanya alat bantu Bapak Ibu sekalian. Tapi gedung yang mempunyai standar tinggi Property Management High-Rise Building 5.0 adalah gedung yang manajemennya, ownernya, timnya tanpa disuruh-suruh. Oh, ini dia dengan office boy dengan bangga membersihkan area yang dia menjadi tanggung jawab dia. Engineer dengan bangga senyum datang untuk menotes, menjaga, memastikan semua peralatan yang menjadi tanggung jawabnya tanpa disuruh-suruh, Bapak Ibu sekalian. Manajemen gedung yang secara leadernya adalah bersama-sama secara keseluruhan memperhatikan owner, memperhatikan manajemen, manajemen memperhatikan owner, manajemen memperhatikan tim, tim juga memperhatikan manajemen, dan seterusnya, sehingga the legacy building bisa tercapai. Itu saya ada bahasan khusus tentang itu. Biasanya saya visit ke proyek-proyek dengan tim untuk empowering bersama tim saya, bahwasannya untuk menerapkan menjalankan SOP itu bisa dari akan berangkat kerja mau pulang kerja mereka menjalankan SOP itu bahkan di atas rata-rata. Seperti itu. Siap, terima kasih Pak Fajar. Mungkin karena waktu Pak Fajar, kita mengingat sudah siang hari dan mungkin ada yang berkegiatan juga setelah ini. Ya. Mungkin nanti pasti kita akan lanjutkan Pak di sesi-sesi berikutnya yang tidak kalah Ya. menarik dengan hari ini. Temanya begitu Pak. Baik, saya atas nama manajemen Happy Po Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Property Management Community Indonesia, Engineering Community, Indonesia Leasing Community, Casual Leasing Community, Indonesia Markup Community, dan asosiasi-asosiasi yang lainnya. Sekalian pemberitahuan, mungkin akhir bulan saya berada di Medan untuk mengisi di kegiatan asosiasi pemerintah kota di seluruh Indonesia, dan itu sangat membutuhkan para leader building, high-rise building. Nanti teman-teman bisa japri ke saya atau ke panitia. Jadi ada 98 kota di Indonesia mempersiapkan diri untuk menjadi kota layak invest. Di situ nanti saya akan sharing di kurang lebih 98 wali kota di seluruh Indonesia. Dan pada kesempatan ini untuk para founder dan ketua ada Pak Anton dan tim, saya ucapkan terima kasih, dan tentunya kepada manajemen Hotel Mercure Gatot Subroto Jakarta, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, tempatnya istimewa, dekat dengan area bisnis, dan tentu mempunyai satu layanan yang berbeda. Dan juga kepada para peserta hybrid webinar nasional pagi ini, apresiasi yang setingginya. Mohon izin kalau ada yang kurang atau hal-hal yang sekiranya bisa kita tindak lanjuti bersama untuk kenyamanan dan gerakan penyelamatan ekosistem. Saya Fajar Informanto mengucapkan terima kasih yang setulisnya dan apresiasi kepada semua yang hadir pada pagi dan siang hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fajar atas kesempatan dan sharing yang sangat membangun Pak. Apalagi ini sangat berkaitan dengan para leader properti di Jabodetabek. Nanti nextnya mungkin kita akan adakan kembali dengan tema yang lebih tidak kalah menarik dengan hari ini. Mungkin sebelum kita selesai pada siang hari ini, mungkin kita bisa open cam dulu teman-teman. Kita foto bareng lah, foto bareng. Lalu juga ada Google Form, jangan lupa diisi untuk mendapatkan sertifikat. Di kolom chat tadi admin sudah infokan untuk diisi. Oke, ada yang belum open cam? Masih saya tunggu.
Oke ya, kita foto dalam saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, karena lumayan banyak nih, jadi saya harus slide-nya pindah-pindah dulu. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak Weli. Mungkin ada kata penutup dari Bapak Anton selaku Ketua Umum ECI atau Engineering Community Indonesia. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Anton. Baik, terima kasih sebelumnya kami haturkan kepada para peserta webinar yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan pemaparan dari Bapak Fajar selaku founder EP Pipo sehingga bisa menjadi bermanfaat dalam operasional di gedung kita masing-masing. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Hotel Medur sebagai sponsor dalam acara ini. Dan yang kedua kepada Bapak Fajar selaku founder EP Pipo yang memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dalam operasional di gedung masing-masing. Dan juga saya pada hari ini adalah property management bukan sekedar perubahan teknologi, melainkan transformasi pola pikir dan budaya kerja dalam pengelolaan properti, sehingga kita dalam membangun di properti masing-masing dapat lebih maju, lebih berkembang. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.